Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan mereview SSD yang dimana ini di depan adalah Patriot Burst Elite 2,5 inch SSD, bukan yang M.2. Ya jelas banget sih ya, 2,5 inch. Yang dimana ini ya Burst 480 GB. Saya akan mereviewnya. Ini saya pakai sendiri ya sebenarnya ya untuk mengetes game-game karena hard disk saya rusak sebelumnya. Saya beli dan juga saya review aja sih kalau yang ini apakah bagus atau tidak. Kalau yang Patriot Burst itu terkenal kalau ada DRAM-nya di bagian dalamnya, jadi lebih bagus daripada SSD yang lainnya. Kurang lebih kayak gitu, atau kayaknya seperti itu sih. Banyak orang yang bilang seperti itu. Dan seperti ini aja ya. Ini yang baru ya, yang Elite. Ada dua tipe, yang dimana yang biasa sama yang Elite. Kurang lebih sih bedanya ya ada sih, tapi aku juga kurang tahu juga sih bedanya apa yang biasa sama yang ini. Kalau yang ini yang terbaru, setahuku seperti itu, yang Elite. Ini saya beli harganya 800 ribuan, yang sharingnya 480 GB, 800 ribuan, 840 mungkin ya. Anda bisa beli aja di official store-nya atau di mana aja, dimanapun bebas. Dan di sini saya akan mereview dari segi kecepatan bootingnya, dan juga membaca serta menulisnya, dan juga suhunya, dan juga kesehatannya apakah bagus atau tidak. Di sini saya akan pakai sehari-hari untuk mengetes game aja sih kalau yang ini, bukan dipakai pesanan orang ya ini ya. Seperti itu. Sebelum saya lanjutkan untuk mereviewnya, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita akan lanjut saja ke reviewnya untuk Patriot Burst Elite 480 GB. Tapi di sini nggak ada tulisannya up to-nya sih ya, nggak ada tulisan up to-nya berapa. Mungkin saya akan cek di websitenya. Yuk. Dan lalu yang pertama saya tes bootingnya, saya menggunakan openg dari Mobo yang langsung ya. Bagaimana apakah cepat atau tidak, dan kita tunggu aja. Dan dia mendapatkan 15 detik. Kalau menurutku ini sangat cepat sekali ya di kalangan SSD yang biasa SATA 3, bukan yang M.2 maupun NVMe. Ini bisa dibilang cepat karena di bawah 20 detik, dan juga rekomend lah kalau yang ini. Lalu selanjutnya kita tes di HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performanya, yang dimana performa dan juga kesehatannya 100% semua ya, dan juga notnya dia tuh perfect. Tetapi dari segi suhunya dia tuh sangat panas sih, bisa dibilang seperti itu ya, bukan sangat ya, tapi ya panas lah, 46 derajat. Yang dimana di awalnya tersebut terkadang 40 derajat, itu ya bisa dibilang dingin, antara dingin dan juga panas lah. Tetapi memang lama-lamaan atau rata-ratanya dia tuh 46 derajat sih kalau awalan seperti itu. Ya bisa dibilang ini panas dari segi suhunya, tetapi dari segi bootingnya bagus sih ya, tapi gak masalah, tidak sampai overheat ke 50-an. Selanjutnya kita tes di Crystal Mark, yang dimana kita tes dia tuh membacanya mendapatkan 553 dan juga menulisnya 466. Jikalau kita bandingkan dari segi websitenya, yang dimana saya cari itu, yang dimana membacanya up to 450 dan juga menulisnya 320. Yang anehnya tersebut dia tuh memberikannya up to 450. Up to kan paling mentok paling ya 450 ya, itu maksimalnya ya, tetapi di sini dia tuh di atas 450. Meskipun dari segi menulisnya itu juga sama sih, up to-nya 320 Mbps, tetapi di sini 466. Kalau menurutku di sini tuh agak ngawur ya, yang dimana dia tuh memberikan up to-nya tersebut sangat rendah sekali. Berbeda dengan yang merek lainnya, biasanya tuh di atas 500 kalau membacanya, kalau minimalnya di atas 400. Tetapi kalau yang ini, kalau menurutku dia tuh menjelekkan diri sendiri dari segi spesifikasinya, karena memang berbeda sekali sih. Yang dimana tersebut dia tuh mah di bawah rata-rata kalau di speknya di websitenya ya, bukan di realitanya. Kalau realitanya dia tuh bagus, tapi ya websitenya tersebut dia tuh malah berbeda jauh. Kalau menurutku mending diedit aja di websitenya tersebut supaya hampir sama dengan yang realitanya lah, sama seperti yang merek lainnya. Koreksi jika salah ya. Dan selanjutnya yang terakhir kita tes di transfernya, yang dimana kita tes dari harddisk ke SSD. Saya akan memindahkan file yang 5 GB-an lah, 5 GB lebih sedikit. Kita tes yang dimana awalnya tersebut dia tuh 30 MB-an, lalu turun ke 5, itu paling minimal. Lalu dia naik ke 170 yang paling maksimal, lalu turun lagi ke 80-an lah, 80, 70, 90 sampai selesai. Akhirnya seperti itu kalau harddisk ke SSD. Selanjutnya jika dibalik dari SSD ke harddisk, yang dimana awalnya tersebut 70, lalu turun ke 28 paling rendah, lalu naik melejit ke 500 maksimalnya, lalu turun ke 120, 130, 140 stabil sampai selesai.
Itu dari SSD ke hard disk. Ya kalau menurutku sih nggak beda jauh dengan SSD yang lainnya yang SATA 3 ya, tapi ya nggak masalah, ini cukup bagus kalau menurutku. Seperti itu review dari saya. Kalau menurutku kesimpulannya ini ya bisa terbilang bagus sih, tapi dari segi suhunya tersebut dia tuh agak parah ya, 46 derajat. Saya juga pernah pakai ini sampai menyentuh 50-an. Itu pada saat saya mendownload game dia itu sampai 50-an. Ya mungkin full loadnya sih sampai segitu. Jika saya kasih fan tambahan dia itu bisa turun sampai di bawah 50. Seperti contoh yang saya kasih fan putih di video yang sebelumnya tadi ya. Seperti itu. Kalau menurutku ya rekomen aja sih dari segi bootingnya, menulisnya dia itu lebih bagus, dan juga transfernya sih ya cukup sama sih seperti yang SSD lainnya. Jadi tinggal Anda beli aja jika kalian berminat, harganya sih 800 ribuan kalau yang 480 GB. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lain yang menarik review paper PC seperti SSD, hard disk, caching, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.